Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'amma yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat Ad-Duha adalah surat yang sifatnya personal dari Allah untuk kita. Jadi itu seperti japrinya Allah untuk kita. Kenapa saya bilang itu personal? Karena di surat Ad-Duha itu Allah itu kayak yang lagi ngomong dengan satu orang, ngomong dengan kita hambanya, ngomong dengan orang yang sedang membaca surat Ad-Duha itu. Makanya kalau kita baca surat Ad-Duha, coba kita rasain, kita rasakan bahwa kita tuh sedang membaca sebuah japri, pesan dari Allah yang khusus untuk kita, yang personal untuk kita. Jadi ketika Allah ngomong kamu, ketika Allah ngomong engkau di dalam surat Ad-Duha, kamu yang di situ adalah kita yang membacanya. Walaupun pada dasarnya surat ini diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran untuk dapat mentadaburinya, maka bacalah Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi penghayatan kita dalam mentadaburinya akan lebih sampai. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, makanya pada surat Ad-Duha Allah di situ menggunakan kata ka, bukan kum. Ka itu kan kamu kalau bahasa Arab, untuk literasi bahasa Arabnya ka itu kamu, dan bukannya kum, kalian. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kamu. Jadi mu, engkau di situ adalah kita yang sedang membaca surat Ad-Duha. Kata Allah itu Tuhanmu tidak pernah benci kepada engkau, wahai hambaku, kata Allah. Jadi engkau di situ adalah kita. Jadi semua kata kamu yang ada di dalam surat Ad-Duha, baik itu bentuknya perintah ataupun larangan, itu adalah kalimat japri personal dari Allah untuk kita. Sehingga ketika kita membaca surat Ad-Duha di malam hari saat tahajud, apalagi ketika kita lagi berdoa, kita lagi sholat, maka cobalah untuk membaca dan menghayati surat Ad-Duha. Dan rasakan kalau Allah itu lagi ngomong, lagi bicara berdua dengan kita.
Itu rahasia dari tadabbur surat Ad-Duha. Coba akhwatal iman rasakan Allah itu lagi ngomong berdua dengan kita, berdua dengan yang membacanya. Allah itu lagi sedang japri kita, khusus ke kita gitu. Karena Allah itu lagi pengen menghibur teman-teman kita semua yang sedang sedih. Allah itu lagi pengen menghibur kita yang sedang galau. Allah itu lagi pengen menghibur kita yang sedang terluka. Dan Allah itu pengen menghibur kita yang sedang lemah dan merasa gak berdaya. Coba rasakan betapa indahnya kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihibur oleh zat pemilik langit dan bumi. Kita dihibur oleh yang maha kasih, yang maha sayang, berlimpah kasih sayangnya. Kita dihibur oleh zat yang maha indah. Kita dihibur oleh zat yang paling penyayang. Karena Allah itu ikhwatal iman punya rasa sayang, punya rasa kasih yang sangat besar kepada hambanya, kepada kita. Bahkan lebih dari kasih sayang seorang ibu pada anaknya, lebih dari kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, dan melebihi kasih sayang seorang suami kepada istri, ataupun suami kepada anak-anaknya, ataupun istri kepada suaminya, ataupun anak kepada orang tuanya. Coba rasakan ketika membaca surat Ad-Duha, Allah sedang bicara dengan kita sendiri, bukan dengan orang lain. Tidak ada orang lain. Karena ayat ini sifatnya personal, bukan ayat yang yang di broadcast, seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas. Itu kan semua ayat broadcast. Akan tetapi ma wadda'aka rabbuka, lihat di situ. Ayat ini sifatnya personal. Allah tidak menggunakan ma wadda'akum atau rabbukum, tidak. Allah menggunakan ka di situ. Jadi coba kita rasakan kalau Allah itu lagi bicara personal ke kita, lagi japri ke kita. Allah itu seakan-akan, kalau kita menganalogikannya, itu seperti ingin memeluk kita yang erat, supaya Allah bisa menyentuh kita dengan sentuhan kasih sayang. Karena Allah itu paham banget kalau saat ini kita sedang sangat lemah. Karena Allah ngerti banget kalau saat ini kita sedang dalam keadaan sendiri, sepi, gak punya siapa-siapa yang bisa diharapkan. Karena berharap pada makhluk itu memang hanya akan melahirkan kekecewaan. Jadi berharap itu adalah kepada Allah. Salah satu yang paling mengecewakan di dunia, yang paling menyakitkan adalah berharap kepada selain Allah. Allah tahu dan ngerasa banget gimana yang kita rasain saat ini, bahwa kita itu merasa sedang kecewa dan sedih.
Makanya Allah pengen bicara berdua dengan kita melalui surat Ad-Duha. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, itulah perasaan Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini turun. Jadi sebelum ayat ini turun, perasaan Nabi itu, Nabi merasakan sangat kehilangan, perasaan takut, bingung, sangat bingung, galau, perasaan lemah, perasaan kecewa. Perasaan itu benar-benar mengganggu Nabi setiap hari, karena wahyu pada saat itu memang lama tidak turun. Sebelum surat Ad-Duha ini diturunkan, itu kan Nabi kurang lebih menurut para ulama itu sudah mendapatkan 10 wahyu, dan itu rutin, setiap harinya rutin. Nah, setelah 10 wahyu diterima, kemudian Nabi itu menunggu wahyu itu lama. Nabi bingung, kenapa wahyu tidak turun-turun. Setiap hari Nabi naik ke bukit, ke Gua Hiro, menunggu wahyu. Nabi naik ke bukit yang ada di kota Makkah, memandang ke langit, pengen ngadu sama Allah. Karena Nabi itu kan menghadapi terpaan kaum Quraisy itu berat. Nabi itu pengen ngadu sama Allah, ya Allah, saya punya banyak masalah, kemana engkau ya Allah? Ya Allah, saya punya banyak masalah, kemana Jibril? Nunggu lama Nabi di atas bukit, gak turun. Nabi pulang ke rumah, besok balik lagi, nunggu lagi. Begitu terus selama berhari-hari. Ada ulama yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 12 hari, bahkan ada yang sampai mengatakan 40 hari. Namun jika kita berkaca pada besarnya kegundahan Nabi Muhammad SAW yang teramat sangat, maka dapat disimpulkan bahwa itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ikhwatal iman, dalam puncak perasaan galau dan khawatir yang luar biasa itu, tiba-tiba Allah menurunkan surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Jibril alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu yang khusus untuk Nabi. Kalimatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu dan juga tidak benci kepadamu. Jadi Nabi itu tiba-tiba seperti merasa, kalau kita itu, ya Allah, hampir saja saya merasa kehilangan, hampir saja rasa takut itu mencelakai saya, hampir saja saya merasa putus asa dengan kesendirian. Tiba-tiba Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah ninggalin kamu. Coba lihat betapa lembutnya bahasa Allah di situ. Betapa lembutnya bahasa Allah di surat Ad-Duha. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Itu seperti seorang ayah bilang ke anaknya, ayah itu gak pernah ninggalin kamu nak, ayah itu selalu ada untuk kamu nak. Allah tidak mengatakan aku tidak ninggalin kamu, bukan. Allah mengatakan Tuhanmu tidak pernah ninggalin kamu. Itu kan seperti menggunakan kalimat yang lembut, sama seperti kita memanggil anak kita, sama seperti kita bilang ke istri atau suami atau anak-anak, ayah tidak akan ninggalin kamu, ayah akan ada sama kamu. Tidak menggunakan aku, bukan aku sayang kamu, bukan, tapi ayah sayang sama kalian, ayah sayang sama kamu. Ini adalah kalimat yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW membaca surat ini, kemudian ditulis oleh para sahabat di dalam mushaf, maka sejak saat itulah surat ini itu menjadi surat pribadi dari Allah kepada semua hamba yang membacanya, kepada semua hamba yang pernah merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu perasaan kehilangan, ketakutan, kebingungan, hilang arah, sedih, kecewa. Maka siapapun yang pernah merasakan perasaan seperti itu, apapun alasannya, mau itu urusan agama, mau itu urusan dunia, mau urusan keluarga, mau itu urusan karir, pekerjaan, urusan percintaan, apapun alasannya, ketika dia merasakan hal yang seperti itu, maka Allah ngejapri dia secara personal banget dengan kalimat yang lembut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hai hambaku, Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci kepadamu. Itu maksud dari surat Ad-Duha. Coba ya teman-teman, misal setelah nanti di rumah, cobalah baca surat Ad-Duha. Kalau perlu dihafal, karena kan memang tidak panjang. Bacalah dalam sholat. Setelah tahu artinya, baca dulu terjemahannya, hafal terjemahannya. Nanti baca di dalam sholat. Ketika lagi sedih, galau, baca dalam sholat yang gak ada orang yang akan ganggu kita, yaitu sholat sunnah, terutama sholat tahajud. Gak apa-apa baca surat ini di waktu tahajud, gak harus di waktu duha bacanya. Kita baca, kita hayati. Allah sedang bicara sama kita. Allah itu lagi pengen nenangin dan menghibur hati kita yang sedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah katakan juga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia ini. Apa maksudnya? Allah itu pengen ngasih tahu ke kita, wahai hambaku, kata Allah, dunia itu ya emang kayak gini, dunia itu ya emang kayak gitu. Kehidupan di dunia itu semua orang pernah yang namanya merasakan sakit, semuanya pernah merasa sedih, semuanya pernah merasa kecewa, semua pernah kehilangan. Kenapa? Ya karena itulah dunia. Dunia itu namanya fana, sementara, gak kekal. Jadi kata Allah, jangan sedih hambaku, karena nanti di akhirat kamu gak akan pernah lagi ngerasain perasaan yang seperti itu. Nanti di surga kamu gak akan lagi ngerasain sedih, kamu gak akan lagi ngerasain kecewa, kamu gak akan lagi ngerasain ditinggalin, ngerasain lelah. Gak ada lelah di surga. Jadi bersabarlah, karena kamu masih di dunia, dan di dunia ini sifatnya sementara banget, fana. Karena memang itulah fitrah, tabiatnya kehidupan di dunia. Semua orang merasakannya. Tapi nanti jika kamu bersabar, jika kamu istiqomah beramal soleh, maka nanti di akhirat kamu akan tersenyum. Fatardo, puas, sehingga kamu akan puas. Kamu akan bersenang, bersuka cita
akan ceria, happy, gak akan merasa lelah. Tapi nanti di akhirat. Jadi selama di dunia ini sabar aja. Allah itu menghibur kita seperti seorang suami yang bilang ke istrinya, "Ma, sabar ya. Nanti kalau mama udah ngelewatin ujian ini, kita jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana aja boleh. Mau jalan-jalan di wilayah Indonesia boleh. Mau ke pantai, mau lihat pemandangan di Indonesia bagian timur, barat, atau misal punya rezeki lebih, bisa jalan-jalan ke Turki. Atau kalau misalkan istrinya suka dengan kosmetik, istrinya suka dengan kecantikan, kita jalan-jalan yuk ke Korea misalnya. Nanti mama di sana nggak akan sedih lagi, papa yang sedih ya, habis biayanya soalnya." Seolah-olah itu seperti Allah bicara kepada hambanya, seperti seorang suami yang sedang menghibur istrinya dengan sebuah janji bahwa kalau istrinya mau sabar, bahwa kalau istrinya tabah, nanti akan diajak jalan-jalan dan akan diajak bersenang-senang sebagai hadiah dari suami kepada istrinya. Dan Allah lebih menepati janji, karena Allah maha menepati janji. Atau seperti orang tua kepada anaknya, misalnya ketika anaknya lagi ujian, itu kan lagi capek ya, belajar sampai malam, kemudian ketika hari pertama ujian udah berat, banyak banget pertanyaan yang susah dijawab, banyak soal yang gak bisa ngasih jawaban. Tapi kemudian orang tuanya menghibur, "Sabar ya nak, belajar terus ya, yang semangat. Nanti kalau udah beres ujian, kita jalan-jalan. Kamu mau ke permainan mana, kamu mau jalan-jalan kemana, nanti papa akan siapin semuanya. Pokoknya kamu gak akan kecewa, pokoknya kamu akan suka, pokoknya kamu akan bahagia ya. Akan seru, kita mau jalan-jalan, mau camping, mau apa-apa, mau segala macam. Yang penting sabar dulu dengan ujiannya." Allah itu lagi menghibur kita dengan kalimat, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ya hambaku, dunia emang kayak gini, sabar ya. Nanti di akhirat kamu akan puas. Kamu gak akan ngerasain lagi yang kayak gini-gini. Kamu gak akan ngerasain lagi yang namanya sedih, kecewa, lelah, kehilangan. Sehingga ketika kita membaca kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula, cobalah membacanya itu seolah-olah Allah itu sedang berbisik ke telinga kita bahwa surga itu indah, surga itu memuaskan, surga itu apa aja ada. Nanti di sana kamu gak akan sedih lagi, di sana kamu gak akan lelah lagi, semuanya akan diberi, semuanya akan dilayani. Rasakan seolah-olah Allah lagi berbisik di telinga kita bahwa kalau kita bisa melewati ujian ini dengan sabar dan istiqomah seperti janji Allah, "Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab." Allah itu akan memberi ganjaran yang tidak terhingga kepada orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, coba dengarkan itu dengan hati, karena hanya hati yang mendengarkan dengan iman, dengan yakin
sehingga akan terhibur dengan kalimat akhirat itu lebih baik daripada dunia, maka kita akan ridho. Setelah Allah katakan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, maka berikutnya Allah pengen kita lihat ke belakang, kita lihat ke masa lalu. Allah pengen kita merenungkan masa lalu. Lihat siapa sih yang selama ini selalu membantu kita ketika kita punya masalah. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menciptakan kita? Yang memelihara kita? Yang memberi kita rezeki selama ini? Bukankah Dia Allah yang memberi kita kehidupan? Bukankah Dia Allah yang ngasih kita keluarga? Bukankah Dia Allah yang ngasih kita makanan, yang memelihara kita? Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia yang selama ini memberi kita banyak kebaikan. Allah itu baik pada kita. Sungguh sebenarnya enggak ada kebaikan pada diri ini. Enggak ada kebaikan pada diri ini. Allahnya aja yang baik pada kita. Allahnya aja yang menutup aib kita. Allahnya aja yang memuliakan kita. Enggak ada kebaikan pada diri kita kalau bukan Allah yang memberinya. Allah yang baik pada kita. Allah aja yang terlalu baik. Allah beri kita keluarga saat kita dalam keadaan bingung. Dia beri kita ilmu saat kita dalam keadaan lapar, gak punya pakaian dan tempat tinggal. Allah beri kita kecukupan selama ini, dan itu jadi bukti bahwa Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ninggalin kita sesaat pun, apalagi benci sama kita. Enggak, Allah itu enggak kayak gitu. Justru kita yang seringkali berpaling dari Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah itu sangat sayang pada hambanya. Tapi lihat kita, banyak maksiat kepada Allah, banyak dosa kepada Allah, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Allah gak pernah ninggalin hambanya. Allah masih nutup aib kita. Allah masih memuliakan kita, padahal diri ini tuh gak layak dimuliakan. Diri ini tuh lebih layak dihinakan, tapi Allah gak menghinakan kita. Allah gak pernah ninggalin hambanya. Kita yang sering berpaling dari Allah, kita yang sering ragu pada Allah, seolah-olah seperti kalau kita mengatakan kepada pasangan kita, kenapa engkau ragu dengan cintaku? Bukankah selama ini aku setia? Bukankah selama ini aku selalu mencukupi kebutuhanmu? Aku berkorban untuk kamu. Kenapa kamu masih ragu? Aku sayang sama kamu. Seolah-olah Allah itu ngomong gitu sama kita. Seolah-olah dengan kata-kata alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah itu pengen ngomong, aku ini sayang loh sama kamu, kata Allah. Aku cinta sama hambaku. Kamu gak ngelihat apa buktinya selama ini? Siapa yang selalu bantu kamu? Siapa yang ngasih kamu nikmat?
yang memeliharamu, yang memperhatikan kamu, yang nolongin kamu, yang kasihan sama kamu. Kenapa kamu masih ragu kalau aku sayang sama kamu? Kata Allah. Sehingga dengan ayat itu Allah pengen kita yakin dan percaya kalau Allah itu gak benci sama kita, gak pernah benci sama kita. Manusia boleh datang dan pergi, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Manusia boleh kadang mencintai kita, tapi tiba-tiba jadi benci. Tapi Allah cintanya abadi untuk hambanya. Sehingga ketika kita yakin Allah gak pernah ninggalin kita, Allah sayang sama kita, maka saat itu juga hati kita akan terobati. Saat itu juga sempitnya dada kita akan terasa luas. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Jika terasa sempit dunia ini, faqul ya Allah, katakanlah ya Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Kemudian di paragraf terakhir dari surat Ad-Duha Allah katakan, fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa maksudnya? Maksudnya kata Allah, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kamu kecewa karena berbuat baik, ada Allah. Teruslah berbuat baik. Jangan mengharap pada makhluk karena akan kecewa. Berharaplah pada Allah, teruslah berbuat baik. Itulah maksud dari surat Ad-Duha. Coba rasakan itu ketika kita sedang membacanya, apalagi di dalam sholat, maka insya Allah akan lebih khusyuk. Karena berarti kita telah membaca Al-Quran itu dengan tadabbur. Berarti kita sedang membaca Al-Quran dengan tafakkur. Surat Ad-Duha itu sangat indah. Ketika kita merasa kita kalau lagi galau, sedih, kita baca surat Ad-Duha, kita tadabburi surat Ad-Duha. Kita tempatkan diri kita sebagai hamba yang sedang lemah dan butuh Allah, tapi pengen berdua saja, berdua aja sama Allah, pengen ngadu sama Allah. Ya Allah, saya punya banyak masalah. Ya Allah, saya lemah. Ya Allah, saya capek. Terus harus gimana ya Allah? Karena kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ketika engkau punya masalah yang besar, jangan katakan ya Allah aku punya masalah besar, tapi katakanlah hai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Jadi sampaikan aja dulu keluh kesah kita ke Allah, sampaikan, curhat aja dulu yang sehabis-habisnya sama Allah. Ngomong sama Allah, Allah saya capek, Allah saya sedih, ya Allah saya terluka, Allah saya sendiri. Idza daqat 'alaika dunya, ketika terasa sempit dunia ini, faqul ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut nama Allah, panggil Allah. Setelah semua unek-unek udah kita keluarkan kepada Zat yang Maha Pengasih, kemudian baca surat Ad-Duha, maka kita akan menemukan jawabannya. Baca surat Ad-Duha, maka kita seperti merasa dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah teman-teman cara mentadabburi surat Ad-Duha. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.